Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, pada pertemuan keempat ini, saya akan menjelaskan tentang bab virus. Nah, untuk kalian yang kebetulan di sekolahnya juga sama, yang bab tiganya itu virus, semoga ini bisa membantu juga ya. Eh, kita mulai langsung aja. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus. Nah, dari sini ada beberapa ilmuwan yang berhasil mengikuti perkembangan penemuan virus. Itu kalau di sini ada 4 tokoh. Yang pertama itu Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini tahun 1883 dia eh, menemukan tanaman tembakau itu yang sakit kan. Nah, tanaman tembakau itu yang sakit, ciri-cirinya itu ada bercak-bercak kuning di seluruh bagian daunnya. Lalu dia bingung, apakah itu disebabkan oleh bakteri atau mungkin makhluk lain. Makanya dia di sini eh, apa meneliti tembakau yang berpenyakit ini, kemudian dihaluskan daunnya dan setelah itu ekstraknya itu diambil, ekstrak daunnya. Jadi kayak misal daunnya ini habis dihaluskan kan udah butirannya udah semakin kecil. Kemudian nanti dilarutkan dalam air. Nah, nanti ekstraknya itu larutannya itu nanti bakalan disemprotin ke daun tanaman tembakau yang sehat. Nah, alhasil setelah diberikan atau disemprotkan ekstrak dari tanaman tembakau yang berpenyakit itu, tidak lama lagi tanaman tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Nah, Adolf Meyer di sini tapi belum bisa menyimpulkan zat apa atau molekul apa sih yang bisa menyebabkan tanaman tembakau ini sakit gitu. Kemudian yang kedua, ini ada tokoh namanya Dmitri Ivanovsky. Dia pada tahun 1892 setelah Adolf Meyer ya, itu dia masih berusaha untuk menemukan apa sih penyebab penyakit pada daun tembakau yang diteliti Adolf Meyer tadi. Nah, dia melakukan percobaan itu mirip-mirip ya sama Adolf Meyer, tapi bedanya di sini disaring, ekstrak daunnya itu disaring dulu. Jadi yang pertama daun tembakau yang berpenyakit itu kan dihaluskan setelah menjadi bubuk atau udah benar-benar butirannya sangat kecil, kemudian dia disaring ekstrak daunnya yang udah dicampur dengan air. Jadi yang nyangkut-nyangkut di sini itu kan yang partikel yang berukuran besar, sedangkan kalau yang filtratnya yang di sini itu dia udah mengandung molekul-molekul yang sangat kecil gitu. Nah, kemudian dia melakukan percobaan penyemprotan filtrat yang hasil saringan tadi ke tanaman yang sehat. Nah, setelah dilihat lebih lanjut tanaman tembakau itu kemudian sama juga hasilnya dengan yang Adolf Meyer temukan, yaitu tanaman yang sehat setelah disemprot itu menjadi sakit walaupun cairan ekstrak daunnya ini sudah disaring terlebih dahulu. Makanya si Dmitri Ivanovsky ini dia sedikit menyimpulkan kalau penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau itu bakteri yang berukuran sangat kecil. Di sini Dmitri Ivanovsky masih menyebutkan penyebab ini nih bakteri, bukan virus ya. Belum ada istilah virus di sini. Jadi dia cuma bilang bakteri lolos saring, dia bilang kayak gitu karena kan ini ada saringan itu ukurannya itu sangat kecil sekali, dan menurut dia kalau bakteri biasa harusnya dia udah nyangkut di saringan ini dan gak mungkin ikut filtratnya, sedangkan kalau yang di sini kan dia bisa nyebabin
penyakit pada tanaman yang sehat, berarti kan filtratnya juga masih mengandung makhluk itu kan. Makanya dia bilangnya bakteri yang berukuran sangat kecil. Kemudian yang ketiga ini di sini ada foto M. Beijering atau Martinus Beijering itu pada tahun 1897, tepatnya 5 tahun setelah Dmitri Ivanovsky itu meneliti yang tadi itu, dia melakukan pengamatan yang sama dengan Ivanovsky, tapi dia berkesimpulannya ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau yang disebut virus lolosaring. Nah, di sini yang membedakan penelitian dia dengan Dmitri Ivanovsky itu karena dia sudah menyebutkan istilah baru yang tadinya Dmitri Ivanovsky bilang itu bakteri, sedangkan Martinus ini di sini menyimpulkan kalau agen yang menginfeksi itu namanya virus lolosaring. Nah, ilmuwan yang terakhir yang kita bahas di sini yaitu W. Stanley. Itu pada 1935, jaraknya lumayan jauh ya dari M. Beijering yang tadi itu. Beliau mengisolasi dan mengkristalkan partikel infeksi dan dicobakan pada daun yang sehat. Jadi dia lebih berfokus kepada penelitian untuk mengisolasi dan mengkristalkan virus tersebut gitu. Dan ternyata dari penelitian W. Stanley ini membuktikan bahwa virus tersebut itu bisa loh dikristalkan atau dalam istilahnya jadi kayak dia kalau di luar jaringan atau di luar sel makhluk hidup, virus itu kan akan mati. Dia jadi kayak bersifat partikel aja gitu, jadi dia nggak bakalan infeksi apa-apa. Nah, itu bisa dibilang virus itu dapat dikristalkan seperti itu. Kemudian di sini ada sifat-sifat virus. Nah, yang pertama itu virus bukan berupa sel atau disebut juga aseluler. Nah, kenapa sih virus itu bisa dibilang bukan berupa sel? Karena di sini ada saya cantumkan itu beberapa perbedaan virus dengan sel hidup. Nih, yang pertama ya, virus itu hanya memiliki satu tipe asam nukleat. Jadi dia kalau nggak memiliki RNA, berarti dia asam nukleatnya itu DNA, itu aja gitu. Jadi dia nggak bisa punya dua-duanya, atau mungkin tanpa dua-duanya itu nggak bisa. Nah, sedangkan kalau sel hidup ini kan memiliki dua tipe asam nukleat sekaligus. Itu sel hidup manapun pasti ada DNA plus RNA-nya dalam satu sel itu. Nah, yang kedua, ini virus tidak dapat mereproduksi semua bagian selnya. Virus hanya mereproduksi materi genetik dan selubung proteinnya. Nah, sedangkan sel hidup ini dapat mereproduksi semua bagian selnya. Nah, yang ketiga, virus tidak memiliki sistem metabolisme. Oleh karena itu, virus tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa adanya sel inang. Nah, berbeda dengan virus, sel hidup ini memiliki sistem metabolisme sehingga dia akan terus hidup meskipun tanpa adanya sel inang. Nah, itu ketiga hal ini yang membedakan virus dengan sel hidup. Makanya di sini jelas banget kalau virus ini bukan berupa sel. Nah, sifat-sifat virus yang kedua itu ada virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Yang tadi aku bilang kalau virus nggak ada sel inangnya, dia berada di luar makhluk hidup, dia bersifat seperti partikel saja gitu. Jadi dia nggak bakalan infeksi apa-apa kayak gitu. Terus yang ketiga, virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA, dengan selubung protein serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Ini perlu diingat ya, kalau virus ini dia tidak memiliki sitoplasma ataupun organel.
Ya, yang keempat ini virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Nah, karena sifatnya partikel dan dia sama sekali nggak nginfeksi kalau misal di luar makhluk hidup, jadi dia bisa dibilang menunjukkan ciri-cirinya itu lebih condong ke ciri mineral daripada ciri kehidupan. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas tentang struktur virus. Yang pertama itu mengenai ukuran virus dulu ya. Nah, di sini dari gambar ini bisa kalian lihat perbandingan antara yang pertama itu sel darah merah itu dibandingkan dengan E. coli, yaitu bakteri kan, salah satu bakteri. Nah, itu besarnya kan segini lah ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian di sini di bawahnya dibandingkan dengan virus smallpox. Virus ini ukurannya udah kecil. Nah, di sampingnya lagi ada virus bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri kayak gitu. Nah, ini bisa dibandingkan juga dengan poliovirus dan bakterial ribosom. Ini benar-benar kecil banget dan dia harus dilihat dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali. Kalau misal kalian berusaha sekuat tenaga pun memakai mikroskop cahaya atau mikroskop biasa di lab, itu juga kalian gak bakalan ngelihat virusnya karena emang ukurannya pun benar-benar kecil banget. Dibandingkan bakteri itu jauh lebih kecil, jauh ribuan kali ini bisa. Nah, mengenai struktur virus, yang kedua ini kan ada bentuk virus. Nah, di sini ada beragam bentuk virus. Ini ada 4 bentuk ya. Dari yang pertama ini bentuk batang. Bentuk batang ini contohnya TMV, yaitu tobacco mosaic virus. Yang tadi virus yang pertama kali diteliti oleh beberapa ilmuwan yang menyerang daun tembakau. Nah, dia itu ternyata bentuknya setelah diteliti-teliti lagi, bentuknya itu seperti batang. Jadi panjang lonjong seperti ini. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu polihedral. Ini di sini contohnya adenovirus. Nah, dia itu bentuknya lumayan unik dan lumayan bagus ya kalau bisa dilihat tuh mirip apa ya, mirip permukaan kristal kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu bentuknya bola. Ini contohnya itu virus HIV dan influenza. Nah, kalau yang belum tahu, ternyata influenza ini kan disebabkan oleh virus ya. Jadi kalau misal ada yang bilang itu kena bakteri, itu berarti terserang bakteri kan karena udah flu gitu kan. Itu kurang tepat ya, karena yang nyebabin flu itu ternyata virus bukan bakteri gitu. Nah, ini HIV juga salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia, penyakit kelamin. Nah, ini juga virusnya ternyata berbentuk bola. Dan di permukaannya juga kelihatan banget permukaannya itu ada semacam kayak reseptor atau kalau di sini kelihatannya kayak semacam bulu-bulu kayak gitu, dan ini yang menyebabkan dia gampang banget melekat ke sel inang dan susah untuk disembuhkan gitu, susah untuk dimatikan di sel inang. Nah, yang terakhir ini ada huruf T. Ini misalkan contohnya di sini bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Nah, di sini ada gambarnya. Kalian bisa lihat sendiri kalau bakteriofag itu ada strukturnya tersendiri ya, kayak misal dia punya bagian kepala, terus ada bagian ekornya kayak gitu, dan DNA-nya itu dibungkus sama bagian yang disebut kapsid di bagian kepalanya.
Tapi ini istilah doang ya, jadi bukan bener-bener kepala kayak gitu. Ini cuma istilah kayak ada kepalanya, ada yang bagian mirip ekornya, dan seterusnya. Kemudian struktur virus yang ketiga ini ada susunan tubuh virus. Nah, di sini agar lebih jelasnya lagi, di sini terlihat ada ditampilkan gambar virus bakteriofag. Nah, dia yang paling bisa menjelaskan struktur-struktur virus yang lengkap gitu. Di sini kan ada kapsid pembungkus asam nukleatnya, kemudian di bagian kepala ini ada asam nukleat. Dia bisa DNA ataupun RNA, tapi dia nggak bisa dua-duanya gitu. Nah, kalau bakteriofag sendiri, ini dia mengandungnya DNA. Kemudian ada bagian kolarnya, ada lehernya, ada selubung ekor, terus ada serabut ekor. Nah, kemudian ada lempeng dasar dan juga jarum penusuk. Nah, ini yang bagian-bagian bawah ini serabut ekor, lempeng dasar dan jarum penusuk ini berfungsi banget dan berperan untuk bagaimana dia mulai menempelkan tubuhnya ke sel inang yang mau diinfeksi itu. Jadi kayak dia ingin melekatkan diri di sel inang, dia melekatkan diri di sel bakteri maksudnya. Nah, kemudian nanti kalau dia berasa udah nyaman di situ, udah ini posisinya udah tepat, kemudian nanti bakalan disuntikan dari dalamnya ini materi asam nukleat yang dia punya. Kemudian nanti bakalan dilanjutkan lebih jelasnya mengenai daur hidup virus ya. Nah, kan kita tahu nih, udah banyak banget virus yang menyebabkan banyak banget ya penyakit-penyakit, baik itu untuk manusia maupun hewan bahkan tumbuhan gitu. Nah, di sini terdapat beberapa pengelompokan virus untuk mempermudah kita mempelajarinya gitu. Yang pertama ini pengelompokan virus berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Nah, berdasarkan asam nukleatnya, virus dikelompokkan menjadi ribovirus dan deoksiribovirus. Nah, ribovirus ini adalah virus yang asam nukleatnya itu berupa RNA. Sedangkan deoksiribovirus merupakan virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Nah, yang ribovirus ini di sini ada beberapa contoh, yaitu picornavirus penyebab polio, orthomyxovirus penyebab influenza, TMV penyebab mosaik pada daun tembakau, paramyxovirus penyebab penyakit campak, rhabdovirus penyebab rabies, arenavirus penyebab meningitis, dan saya tambahkan lagi yaitu virus coronavirus ini dia juga mengandung asam nukleatnya kan RNA, makanya dia kalau di sini tergolong ke dalam kelompok ribovirus. Nah, kemudian yang deoksiribovirus ini virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Ini ada beberapa contohnya, itu ada herpes virus, ada bakteriofag, papovirus, adenovirus, dan poxivirus. Kemudian berdasarkan bentuk dasarnya, ini terdapat pengelompokan itu virus bentuk ikosaedral, yaitu virus yang memiliki bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dan sumbu rotasi ganda. Ini contohnya virus polio dan adenovirus. Jadi virus bentuk ikosaedral itu dia bentuknya lebih kompleks dan kalau dilihat lebih jelasnya lagi menggunakan mikroskop elektron, bentuknya itu kayak bersegi-segi gitu. Seginya tuh bener-bener banyak banget. Makanya di sini disebutkan dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Ini contohnya ada virus polio dan adenovirus. Kemudian yang virus bentuk helikal, yaitu virus yang memiliki bentuk menyerupai batang panjang dan nukleokapsidnya tidak kaku.
kemudian berbentuk heliks dan memiliki satu sumbu rotasi. Nah, pada bagian atas terlihat RNA virus dengan kapsomer. Di sini virus bentuk helikal ini contohnya virus influenza dan TMV. Nah, biasanya dia yang tadi tergolong ke bentuk bentuk batang, itu dia masuknya ke virus bentuk helikal. Kemudian yang ketiga, virus bentuk kompleks. Virus ini memiliki bentuk struktur amat kompleks dan umumnya lebih kompleks dibandingkan virus lainnya. Di sini contohnya poxivirus atau virus cacar yang mempunyai selubung yang menyelubungi asam nukleat. Jadi kan kalau virus bentuk ikosaedral itu kan sudah cukup kompleks ya. Nah, di sini virus bentuk kompleks ini benar-benar lebih kompleks lagi bentuknya dan biasanya sangat sulit dijelaskan kayak gitu. Contohnya poxivirus, virus cacar ini bentuknya benar-benar bisa dibilang tidak beraturan kalau dibandingkan yang ini kan misal berbentuk panjang, ada juga yang berbentuk dibatasin 20 segitiga sama sisi. Kalau yang kompleks ini benar-benar gak beraturan dan benar-benar abstrak seperti itu. Nah, yang ketiga ini klasifikasi virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu virus berselubung atau bersampul, yaitu virus yang mempunyai selubung yang tersusun atas lipoprotein atau glikoprotein. Di sini terdapat beberapa contoh, ada herpes virus, orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, coronavirus, dan retrovirus. Nah, jadi di sini kan ada nih salah satu contohnya itu coronavirus, berarti dia termasuk ke dalam virus yang berselubung atau bersampul. Nah, keberadaan selubung atau sampul inilah yang menyebabkan virus ini juga sebenarnya lebih sulit dimatikan atau bisa dibilang dia lebih resisten dibandingkan virus-virus yang lainnya yang dia telanjang atau tidak disampuli materi lipoprotein atau glikoprotein kayak gitu. Jadi kalau yang kedua ini kan virus telanjang, virus yang nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Nah, karena dia tidak dilapisi material lipoprotein ataupun glikoprotein, jadi dia kan seenggaknya berarti udah nggak ada lapisan yang melindungi material genetiknya. Nah, berarti dia tuh sifatnya lebih rentan terkena tiap gangguan, kayak misal dia kena zat kimia yang virus berselubung belum mati pun, kalau yang virus telanjang ini bisa udah mati kayak gitu. Jadi dia lebih rentan dan lebih sensitif dibandingkan virus yang berselubung. Ini contohnya ada picornavirus dan adenovirus. Oke teman-teman, di sini aku mau ngelanjutin penjelasannya ya. Nah, tentang klasifikasi virus. Nah, kalau yang ini itu berdasarkan jumlah kapsomernya. Nah, untuk kapsomer sendiri itu merupakan subunit-subunit protein dengan jumlah atau jenis proteinnya itu biasanya sedikit. Kumpulan dari kapsomer itu akan membentuk kapsid. Nah, kemudian dikelompokkanlah virus itu berdasarkan jumlah kapsomernya, yaitu ada virus dengan 32 kapsomer itu biasanya contohnya itu misalnya ada parvovirus, terus ada virus dengan 252 kapsomer, misalnya itu adenovirus. Kemudian ada virus dengan 162 kapsomer, itu misalnya herpes virus. Kemudian ada virus dengan 72 kapsomer, itu misalnya papovavirus. Dan yang terakhir itu ada virus dengan 60 kapsomer, itu misalnya picornavirus. Oke, selanjutnya itu
ada klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya. Nah, virus itu kan menginfeksi inang yang berbeda. Nah, kemudian dikelompokkanlah virus itu berdasarkan sel inangnya. Yang pertama itu ada virus yang menyerang manusia, misalnya yaitu virus hepatitis. Yang kedua ada virus yang menyerang hewan, misalnya NCD. Kemudian ada virus yang menyerang tumbuhan, misalnya virus TMV, dan ada virus yang menyerang bakteri, misalnya virus T atau bakteriofag tadi ya. Oke, yang kelima yaitu kita akan membahas mengenai replikasi virus. Replikasi virus sendiri merupakan proses reproduksi pada virus. Proses replikasi pada tahap sintesis yaitu asam nukleat pada virus itu akan memisahkan diri secara alami ataupun pada keadaan tertentu. Nah, itu dia memisahkan diri dari asam nukleat bakterinya untuk memasuki daur litik. Dan selanjutnya asam nukleat dari virus itu akan membentuk partikel-partikel virus baru. Nah, kemudian terjadilah perakitan kembali partikel-partikel tersebut menjadi virus baru. Dan yang terakhir adalah lisis, yaitu lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya mengalami daur litik atau lisogenik kembali. Dari virus tersebut dapat diamati jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Sedangkan untuk virus yang menyerang pada hewan, manusia dan tumbuhan itu mempunyai replikasi yang sama, yang hampir sama dengan bakteriofag, yaitu melalui daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus itu akan menghancurkan sel inangnya. Sel inangnya akan lisis, hancur. Prosesnya gimana? Nah, yang pertama itu virus induk itu akan mencari sel inang dan kemudian akan melakukan proses adsorpsi. Proses ini merupakan proses melekatnya ekor virus itu pada dinding sel bakteri. Yang kemudian lanjut ke tahap penetrasi. Tahap penetrasi itu sendiri yaitu ujung serabut dari ekor virus itu masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Nah, asam nukleatnya itu masuk ke dalam sel inangnya dan dilanjutkan dengan tahap sintesis dan replikasi. Tahap ini yaitu tahap penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Kemudian akan berlanjut ke tahap rakitan. Tahap rakitan yaitu adalah penggabungan bagian-bagian tubuh virus menjadi satu kesatuan. Dan akan terjadi lisis atau di sini tahap lisis, yaitu virus-virus baru itu keluar dari tubuh sel inang. Nah, sel inangnya ini akan hancurkan di sini. Nah, akan terbentuklah virus baru. Sedangkan pada daur lisogenik itu virusnya tidak menghancurkan selnya, sel inangnya, sel bakterinya. Tetapi asam nukleat pada virus itu dia tidak mengambil alih fungsi dari proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi dia menjadi bagian dari asam nukleat bakterinya. Nah, jadi di sini pada tahap adsorpsi dan penetrasinya itu sama dengan yang daur litik. Kemudian yang pada tahap penggabungan yaitu asam nukleat virus itu akan bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri sehingga gabungan dari kedua asam nukleat ini disebut dengan profag. Selanjutnya beranjak ke tahap replikasi. Nah, pada tahap ini profag itu akan bereplikasi dan setiap anaknya itu akan mewarisi profag. Nah, jadi profagnya itu diwarisi. Kemudian
Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan virus bagi kehidupan. Nah, tentunya virus itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk virus yang bersifat menguntungkan, biasanya itu digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Di dunia kedokteran, virus itu biasanya dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk seperti yang pertama itu ada interferon. Interferon itu merupakan protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Fungsi dari interferon yaitu untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes. Yang kedua yaitu ada profag. Profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Sebagai contoh, DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu gen penghasil antigen. Gabungan gen atau profag tersebut lalu disambungkan ke DNA bakteri. Dengan demikian, fenotip dari sel bakteri itu akan mengalami perubahan. Sel bakteri tersebut mampu membuat antigen seperti hasilnya sel manusia. Yang ketiga itu ada vaksin. Vaksin itu berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan, sehingga sifat patogenitasnya itu hilang. Akan tetapi sifat antigenitasnya itu tetap. Contoh vaksin yang biasa kita dengar itu ada vaksin untuk penyakit polio, cacar air, campak, dan rubella. Kemudian yang keempat itu ada peta kromosom. Virus itu dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting di dunia kedokteran. Aplikasi ini telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri patogen. Ketahanan dan kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag itu dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya. Di samping dari virus yang menguntungkan, terdapat juga virus yang merugikan. Virus tersebut dapat menyerang tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, untuk virus yang menyerang tumbuhan, yang pertama itu ada jenis virus dari virus tungro, yaitu Rhizostungro bacilliform virus atau biasa disingkat RTBV, dan Rhizostungro spherical virus RTSV itu menyerangnya tanaman padi, akibatnya yaitu kekerdilan pada padi. Yang kedua ada tobacco yellow mosaic virus atau biasa disingkat TMV, itu menyerangnya tanaman tembakau ya, tobacco, tembakau. Nah, akibatnya itu apa? Ada bercak kuning yang kemudian akan menjadi bercak hijau yang menggembung gitu. Yang ketiga itu ada jenis virus turnip yellow mosaic virus yang disingkat TYMV, itu menyerangnya tanaman kapas, akibatnya penggulungan daun. Yang keempat ada cucumber mosaic virus, itu yang diserang tanaman mentimun. Akibatnya buahnya itu tumbuh tidak normal atau abnormal biasa kita sebut. Yang kelima itu ada citrus leprosis virus. Nah, itu menyerangnya tanaman jeruk, sesuai namanya ya, citrus, jeruk. Nah, apa yang diakibatkan itu ada bercak kuning dan coklat pada daun dan buahnya. Yang keenam ada sugarcane mosaic virus, itu menyerangnya tanaman tebu, sugar ya, tebu. Nah, akibatnya apa? Terdapat noda hitam berbentuk elips, pendek atau memanjang dengan warna hijau muda kekuningan di seluruh daun mudanya. Ketujuh itu ada bean mosaic virus. Bean ya,
yang diserang itu tanaman buncis. Akibatnya apa? Daunnya itu berubah bentuk tidak rata, tepi anak daunnya itu menggulung ke bawah. Yang kedelapan itu ada weed mosaic virus yang diserang tanaman gandum. Akibatnya yaitu daun berwarna hijau kekuningan. Nah, selain dapat menyerang tumbuhan, virus itu juga dapat menyerang hewan. Nah, ini merupakan beberapa contoh jenis virus menyerang hewan apa dan nama penyakitnya apa. Selain itu, virus itu juga dapat virus yang merugikan itu dapat menyerang manusia. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Untuk nama penyakitnya tentu tidak asing ya untuk kita. Itu ada flu, cacar air, polio, gondong, dan herpes. Nah, sebenarnya penyakit-penyakit ini tuh disebabkan oleh virus loh teman-teman. Ya, ini bisa dibaca-baca. Nah, yang ini juga contoh dari virus merugikan yang menyerang manusia. Nama penyakitnya nih ada hepatitis, AIDS, Ebola, rabies, dan demam berdarah. Nah, ini disebabkan oleh virus. Infeksi dari virus tersebut itu dapat dilakukan pencegahannya. Yang pertama dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi sendiri dapat dilakukan melalui suntikan ataupun melalui oral mulut. Nah, tubuh itu akan membentuk antibodi sebagai respon adanya antigen. Antibodi ini yang akan menjadikan tubuh itu kebal terhadap virus. Cara yang kedua yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, jangan begadang, ya, menghindari stres, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Dan yang terakhir ada mencuci tangan dengan sabun, terutama di kondisi seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian ya materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Dan ini mungkin pertemuan terakhir dari bimbel ini ya, Bimbi. Jaga kesehatan ya teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih.